وقت السحر به يطيب الحال أهل الصفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendoakan bagi yang nonton video ini semoga diberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alasan mengapa saya menggunakan video ini, dan ini merupakan pertemuan pertama kita. Alasannya ialah agar kalian bisa memutar video ini dimanapun kalian berada. Misalnya lagi di lingkungan kelurahan, yang pulang kampung, maupun kota-kota yang tengah malam itu yang mudah, yang sangat murah dan mudah didapatkan. Kemudian saya menggunakan video ini dengan tujuan digunakan di YouTube agar kalian bisa putar kapanpun kalian mau. Jadi tidak serta-merta kalian bisa akses di mana saja berada. Pertama, yang kedua yaitu karena saya khawatir tidak semua mahasiswa itu, jika di hari itu kita gunakan kuliah online, maka akan dikhawatirkan tidak semua yang hadir pada hari itu. Antara mungkin habis kuotanya atau apa. Nah, ini bisa kita gunakan manfaat ini dengan tujuan pembelajaran. Justru lebih bagus dalam artian kalian bisa mengulang-ulang video ini tergantung kalian mau. Seperti itu. Oke, kita akan masuk langsung aja. Pembagian hadis dari segi kuantitas. Maka kalau kita berbicara tentang kuantitas, berarti kita berbicara jumlah dari hadis itu sendiri. Bukan jumlah dalam artian 1, 2, 3 jumlah hadisnya, tetapi lebih kepada jumlah sanadnya. Mengapa sanad? Sanad itu ialah sebagaimana kalian pelajari rangkaian perawi hadis sehingga muncullah sebuah hadis, atau dalam artian rangkaian para muhaddisin dari nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya hingga kepada para mukharrij yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Oke. Dalam segi kuantitas terbagi dalam 2 bagian, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Pada dasarnya pembagian ini tidak termasuk syarat dari sebuah hadis. Iya, betul. Karena kenapa? Karena meskipun dia banyak rangkaian sanadnya, tidak menjamin hadis tersebut sahih. Oke. Ini pengertian hadis mutawatir. Ma rawahu jam'an jam'i ma tuhilu wa adat wa tuhum al-ghazib. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Pendapat lain yang mengatakan allazi rawahu jaban katsiran la yumkin tawatuhum al-kadhibi an mislihim la intihal sanad wa kana mustadan humul hissu. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta. Jadi artinya tingkatannya itu
bahwasanya tidak mungkin pada tingkatan sahabat itu akan berbuat dusta. Itu maksudnya. Jadi semua rangkaian sanadnya itu semuanya terpelihara dari keislamannya, dari ketawaduannya atau keadilan para perawinya. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi mutawatir di sini ialah diartikan bahwasanya hadis yang banyak riwayatnya. Sejak awal sanad artinya para sahabat sampai pada akhir. Seperti itu. Oke. Apa syarat mutawatir? Syaratnya ialah ada yang mengatakan 5 orang, Al-Baqilani. Ada yang mengatakan 10 orang. Ada yang mengatakan 12 orang. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan Al-Maidah ayat 5. Basna minhum musna asyra nakiban. Nah, kami mengutusmu itu di antara mereka ialah 12 orang. Ada yang mengatakan 20 orang. Ada yang mengatakan 40 orang. Ada yang mengatakan 70 orang. Dan semua mempunyai dasar masing-masing. Dalam 20 orang mengatakan inyakum minkum asyruna sobiruna yaglibun. Dan jika di antara mereka adalah ada orang 20 orang yang bersabar. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa minna taba'aka minal mu'minin. Ada yang mengatakan 20 orang. Ada yang mengatakan waqtaru Musa qaumu sab'ina rajulan limiqatina. Ada yang mengatakan 70 orang. Seperti itu. Dan semua mempunyai dasar masing-masing. Yang berikutnya itu syarat dari jumlahnya. Syarat berikutnya ialah adanya keseimbangan antara perawi hadis pada setiap tabaqat. Artinya setiap tabaqat itu pada tingkatannya maksudnya. Dalam artian sahabat Nabi menyampaikan kepada 5 orang tabi'in. 5 tabi'in menyampaikan lagi kepada 5 tabi'in dan seterusnya. Meskipun sumbernya Nabi Muhammad, tetapi pada setiap tabaqat. Apa itu tabaqat? Tabaqat itu ialah tingkatan. Kalau saya akan meriwayatkan seperti ini. Saya akan mencontohkan seperti ini. Seperti ini contohnya. Nah. Nabi menyampaikan kepada satu orang sahabat, Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan lagi kepada Nafi Abdullah bin Dinar. Jadi tabaqat itu bukan berarti dia di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bukan begitu. Nabi harus menyampaikan kepada 5 orang sahabat. Jadi di sini Nabi harus ada lagi bercabang lagi 5. Seperti itu. Oke. Ini kalau ini kategorinya bukan hadis mutawatir. Kenapa? Karena hanya Nabi dan Ibnu Umar. Tetapi kalau seperti ini saya akan mencontohkan tentang mutawatir. Ini Nabi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ini sahabat Nabi lagi. Sahabat Nabi lagi. Bukan. Above, below. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Nah, seperti contohnya. Jadi Nabi menyampaikan kepada, misalnya di sini sahabat Nabi ialah Ibnu Umar.
Ini lagi Abu Hurairah. Di sini Abu Bakar. Dia di sini Umar bin Khattab. Kemudian di sini misalnya Aisyah. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian ini lagi menyampaikan lagi kepada 5. 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi. Dan seterusnya. Sampai kepada kita. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Ini 5, di bawah 5, 5, 5, 5, 5. Nah, itu. Makanya tadi ada kesepakatan bahwasannya dikatakan dia mutawatir jika hanya 5 pada setiap tabaqat. Artinya setiap tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, dan seterusnya. Seperti itu. Ini gambarannya terkait masalah tingkatan. Nah, ada yang keseimbangan seperti itu. Ada yang keseimbangan antara para perawi. Ini namanya perawi ya, ini perawi. Seimbang, oke. Sambung. Berdasarkan panca indera. Maksudnya ialah benar-benar mendengarkan langsung dari Nabi. Nah, makanya kalau Anda mendengar, kalau Anda berbicara, kalau Anda lihat ada baca, ada mengatakan ra'aitu, sami'tu, itu tujuannya adalah bahwasanya sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad, sahabat Nabi melihat Rasulullah, seperti itu. Itulah gambarannya mengenai masalah berdasarkan panca indera. Oke, sambung. Adapun mutawatir secara contoh mutawatir lafzi ialah ada 2 macam. Ada yang mengatakan mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi artinya semua menurut Ibnu Hibban ma tawaturu riwayatuhu ala lafzi wahid. Artinya semua satu perawi itu semuanya sama perkataannya. Oleh karena itu sangat jarang didapatkan. Kenapa? Karena Nabi itu mengucapkan seperti ini. Seperti ini. Pasti ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah hadis juga bermacam-macam yang menerimanya. Contoh, kita contohkan. Misalnya, ketika seandainya ada yang mengatakan saya melihat Nabi Muhammad sholat. Nah, ketika orang melihat Nabi sholat itu bermacam-macam. Ada yang bersedekap, ada yang mengangkat kedua tangannya sampai telinga ketika bertakbir, ada yang mengangkat sampai pundak. Nah, itu karena apa? Karena itu interpretasi orang-orang bermacam-macam. Oleh karena itu mutawatir lafzi ini maksudnya satu perkataan atau perbuatan dan tidak ada ucapan-ucapan lain. Di sini saya contohkan ialah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong silakan menempatkan dirinya di neraka. Qala ya Muhammad innal Qur'ana anzala ala sab'ah ahruf. Sungguhnya wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, 7 bacaan. Nah, oleh karena itu ini cuma 2 ini katanya. Menurut Ibnu Hibban cuma 2 ini aja yang lafzi, semuanya itu bil makna. Kita lihat. Nah, apa itu kenawi? Jadi 2 macam. Ada yang lafzi, makna. Kalau lafzi tadi dikatakan satu kata sama semua ucapannya. Ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat sama, kemudian menyampaikan kepada tabi'in sama, tanpa ada perubahan kalimat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena saya akan contohkan.
ketika misalnya saya ini yang paling real aja. Ketika ada pengumuman misalnya bahwa dikatakan besok itu libur, misalnya besok libur, maka yang menyampaikan kepada temannya misalnya tanggal 22 libur. Nah, karena kenapa dia bilang begitu tanggal 22? Karena sekarang tanggal 21. Jadi ketika disampaikan pengumuman besok libur, tetapi teman menyampaikan juga berbeda, 22 libur. Artinya apa? Meskipun beda lafaz, tetapi satu makna tujuannya, yaitu mengatakan bahwasanya besok libur. Meskipun satu mengatakan besok dan satu mengatakan tanggalnya. Nah, itu sama, itu namanya penafsiran atau lafaz itu berbeda-beda karena tergantung siapa yang mengucapnya, seperti itu. Di sini ma tawatur, ini contohnya. Ini pengertian ya. Ma tawatiru ma'nahu duna lafzihi. Hadis yang maknanya mutawatir tanpa lafaz. Tidak, tanpa lafaznya tidak. Tapi lafaznya tidak. Yang sudah menjelaskan anyunakul jama'an yastahilu tawatuhum al-kadzbi wa qa'ahi mukhtalifu tashtarku fi amri. Hal yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang menurut hadis mustahil mereka sepakat berdusta atas kejadian yang berbeda tapi bertemu pada titik persamaan. Nah, artinya kalau Imam Suyuti menjelaskan bahwasanya ada seorang yang mengutip atau mengatakan suatu dan mereka sudah sepakat dan tidak mungkin mereka berbohong. Ini maksudnya adalah pengertian dari para sahabat Nabi sendiri itu. Jadi meskipun berbeda-beda mereka ucapkan, tetapi dijelaskan bahwasanya para ulama menjelaskan kullu sahabatun udul, artinya para sahabat itu pasti adil, mereka tidak mungkin berbohong, sehingga apa yang disampaikan meskipun berbeda lafaz, tetapi tetap juga dia sama tujuannya. Oke. Terus sambung. Nah, ini contohnya. Abu Musa al-Asy'ari da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi raitu abayadu ibtayhi. Berkata Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, kemudian mengatakan kedua tangannya dan aku melihat putih-putih keduanya. Hadis ini begitu banyak. Dalam artian ada yang mengatakan Rasulullah itu hanya mengangkat tangannya, tidak menjelaskan doa ini. Tapi Rasulullah kebanyakan mengangkat tangannya. Nah, orang sudah pasti maksud. Pasti intinya Rasulullah berdoa. Ada yang mengatakan seperti ini, aku melihat putih-putih di tengah-tengah dia antara kedua tangannya. Seperti itu. Ada yang mengatakan tidak seperti ini, tidak pakai ini. Rafa yadayhi. Seperti itu. Nah, itu maksudnya. Artian bahwasanya pemahaman seperti itu banyak. Tidak perlu kita menyangka bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis yang berbeda. Tetapi intinya sebenarnya sama tujuannya. Bahwasanya menjelaskan bahwasanya Rasul itu berdoa. Oke. Kita lanjut. Mutawatir amali. Berikutnya ada yang mengatakan mutawatir amali. Ma ilmu minad dinin bidad darura wa tawatiru bainal muslimina an Nabi sallallahu fa'alahu aw amara bihi aw ghair zalik. Wa walladhi yantiqu alaihi ta'riful ijma'i intibakan sahihan. Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi SAW itu mengerjakannya, menyuruhnya dan selain dari itu. Pengertian ini sesuai dengan ta'rif ijma'. Artinya Rasulullah itu mengerjakannya. Mutawatir amali. Artinya misalnya kunut. Semua orang sudah sepakat bahwa Rasulullah itu kunut. Rasulullah itu sholat misalnya 8 rakaat tarawih. Betul. Secara amal perbuatan Rasulullah itu secara amal dan Rasulullah sahabat melihatnya bahwa Rasulullah itu mengerjakan tarawih 8 misalnya. Seperti itu. Oke.
Jadi mutawatir itu ada 3 macam ya, atau amali, ada yang mengatakan lafzi, ada yang mengatakan amali. Oke, ahad. Ahad menurut bahasa artinya wahid, satu. Ma rawahu, kita kan ma rawal wahid aw isnain wa aktsara mimma lam mimma lam tatawafar fihi syurutul masyhur aw mutawatir. Dia tidak masuk kategori masyhur dan juga tidak kategori mutawatir. Jadi marawahu apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh sahabat Nabi atau syarat-syaratnya yang cuma satu, ini cuma satu ya, atau dua atau lebih dan tidak mencapai syarat mutawatir atau masyhur. Yang catatan tadi, ini contohnya hadis mutawatir, hadis ahad. Ini Nabi SAW menyampaikan kepada Ibnu Umar menyampaikan kepada Nafi dan Abdullah bin Dinar, kemudian sampai ke sini. Nah, ini contoh ahad, hadis ahad. Artinya Nabi hanya menyampaikan kepada Ibnu Umar. Meskipun nanti ujung-ujungnya banyak seperti ini, tidak serta-merta dikatakan dia mutawatir karena dihitung 1, 2, 3, bukan begitu. Pada setiap tobaqot. Kalau ini 1, nah ini 2. Ini cuma 2 juga. Ini juga 2. Ini di sini baru 3. Dan seterusnya 4. Seperti itu. Jadi syaratnya mutawatir itu bukan dihitung dari jumlah 1, 2, 3 yang ke bawah, tetapi pada setiap tobaqot, seperti itu. Nah, ini contoh hadis ahad. Ahad artinya dari Nabi ke sahabat cuma 1 atau 2 dipanggil 2. Itu juga kategorinya ahad. Meskipun nanti belakangnya ini jadi banyak seperti ini, nah nanti dia kategori, nanti dijelaskan nanti dia kategorinya masyhur atau terkenal. Oke, kita sambung. Adapun pembagian masyhur ialah 2 kategori, yaitu masyhur dan ghair masyhur. Kalau masyhur, kita langsung aja, intinya dia terkenal, menyebar. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi, tetapi bilangnya tidak sampai bilangan mutawatir, sehingga setelah sahabat demikian pula seterusnya. Insyaallah tadi bahwasanya tidak mencapai kepada tingkat mutawatir. Oke, sambung. Adapun kualitasnya hadis masyhur ini bermacam-macam. Ada yang hadis masyhur tapi sahih. Ada hadis masyhur tapi dhaif. Contohnya ialah ini. Iza jaa ahdukumul jum'ah falyagtasil. Itu hadis masyhur. Artinya hadisnya ahad. Cuma satu sahabat atau cuma beberapa sahabat. Tapi yang menyampaikan itu banyak orang. Kenapa? Karena dia pada tabaqatnya sahabat, pada tingkat sahabat itu hadisnya sedikit. Nanti masyhur mungkin sekarang di Indonesia, di Saudi atau di manapun. Hadis masyhur tapi hadisnya dhaif. Talabul ilmi fardatan ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya hadis ini dhaif tetapi masyhur. Meskipun dhaif, ingat, selama-lamanya hadis dhaif itu berasal dari Rasulullah. Beda sama hadis palsu yang nanti kita pelajari. Oke, hadis ghair masyhur. Itu 2 macam. Ada yang hadis aziz dan gharib. Aziz itu kenapa dikatakan aziz? Karena berat sedikit atau bisa juga kuat. Dijelaskan bahwasanya ma jaa fi tabaqatin minan tabaqatin rawatu au aksaru minan tabaqatin isnani. Hadis yang periwayatnya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat. Seperti itu. Contohnya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi mi waldi wa waldi wa nasi jema'in. Hadis diriwayatkan oleh Anas ini diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Shu'aib. Selanjutnya Qatadah meriwayatkannya dari kedua orang sahabat Shu'aib dan Husain. Jadi semuanya 2-2. Ingat 2-2 ya. Sama seperti ini.
sama seperti ini. Jadi menyampaikan hapus lagi 2. Nah, cuma 2. Kemudian Nabi menyampaikan lagi kepada sahabat ini, menyampaikan lagi kepada 2 sahabat lagi. Beliau 2. Kemudian 2, dan seterusnya. 2, sehingga meskipun semuanya 2, dia bukan kategorinya sebagai hadis mutawatir, tetapi tetap ahad yang aziz. Ini yang aziz. Oke. Tersambung. Hadis gharib. Gharib artinya asing atau munfarid, sendiri. Secara istilah para ulama mendefinisikan bahwasanya al hadisul ladzi tafarradu bihi riwayatu sawa tafarradu bihi an imam yajma'u hadithu au an rawin ghairu imam. Artinya di sini yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik menyendiri karena itu imam ataupun selainnya. Artinya dia sendiri dari awal sampai akhir sendiri. Seperti itu. Jadi ini menyampaikan, misalnya ke sini Nabi sendiri, Aisyah sendiri, sampai semua, sampai Bukhari Muslim. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi ingat, ini ada hadis. Ini ingat ya. Nah, ini hadasana Sulaiman bin Harbin. Ini semua para perawi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dihitung seperti itu, tapi dihitung berdasarkan tawaqat. Nabi menyampaikan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan kepada Nafi. Nafi menyampaikan kepada Ayub. Ayub menyampaikan kepada Hamad. Nafi dan Nabi tidak pernah ketemu. Tapi yang ketemu ialah Ibnu Umar. Jadi jika sekiranya ini terputus, maka hadisnya berubah jadi tidak sahih seperti itu. Oke. Nanti kita jelaskan ketika mata kuliah penjelasan mengenai masalah hadis sahih. Kita sambung. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai terkecoh. Ada sana. Kemudian innama syahrul tasawwurun wa la tasum. Oke, ini gambarannya, ini hadis. Oke. Sambung. Itu hadis yang gharib. Gharib terbagi 2. Ada gharib mutlak, yaitu apabila seorang menyendiri terus. Artinya dia menyendiri dan menyampaikan kepada Nabi, menyampaikan kepada dia sendirian. Dia menyampaikan lagi kepada orang lain sendirian. Dan seterusnya sampai sendirian terus. Itu namanya gharib mutlak. Ada gharib nisbi. Gharib nisbi ini disebabkan bukan karena apa-apa. Karena dia punya keadaan. Gharib mutlak. Kemudian ini contohnya, ini contohnya gharib mutlak. Al-wala kalahmatin nasbi la yubang wa la yuhabu. Kerabatan adalah jalan memerdekakan sama dengan kerabatan nasab. Di sini dikatakan Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Dinar dan seterusnya. Nah, ini contohnya gharib nisbi. Apabila penyendiri itu mengenai sifatnya,
karena dia mungkin keadaannya jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari lingkungan, menyebabkan nasibnya itu, makanya Ibnu Nisbi dikatakan nasibnya itu memang dia tinggal di pelosok, sehingga hadis yang didebatkan itu cuma satu, seperti itu. Contoh hadis ialah kana yaqra'u Rasulullah SAW fil adha wal fitr biqaf wal Qur'anil Majid waqti ratibatis sa'ah wan syakal qamar. Artinya ialah adapun Rasulullah itu ketika membaca sholat Idul Adha dan Fitr, dia membaca Qaf wal Qur'anil Majid, dan dia membaca juga waktu bertus sa'atu wan syakal qamar. Itu semua bacaan-bacaan Nabi ketika sholat duha dan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Itu maksudnya. Jadi ini hadis hanya sendiri yang dapat, hanya perawinya yang dapat. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh dua kitab, dua kitab hadis, yaitu riwayat Muslim Ad-Darqutni. Akan tapi dari Muslim diriwayatkannya yaitu Muslim, Malik, Dumrah bin Sa'id, Ubaidillah, Abu Lakid, dan sampai Rasulullah. Untuk riwayat ini Dumrah bin Sa'id dinilai sikoh, hanya dia sendirian, seperti itu. Artinya hadis ini memang betul-betul sendirian dan tidak jelas pria-pria lain. Sedangkan riwayat Ad-Darqutni mengatakan yaitu Ad-Darqutni, Ibnu Lahiyah, Khalid dan bin Yazid, Urwah dan Aisyah. Adapun riwayat ini hanya di Ibnu Lahiyah lemah. Jadi ini dari segi periwayatannya memang ada sedikit kekurangan, yaitu riwayat dari Ibnu Lahiyah. Nah, tapi intinya bukan kelemahannya yang dipikirkan ialah, tetapi riwayat ini memang sendirian karena sebabnya itu memang Rasulullah jarang memperlihatkan seperti itu. Artinya sahabat Nabi tidak mendapatkan ini riwayat, hanya satu orang yang dapatkan, sehingga dikategorikan sebagai gharib nisbi, seperti itu. Oke. Jadi inilah penjelasan mengenai masalah hadis dikatakan mutawatir, hadis dikatakan sebagai ahad, dan contoh-contohnya seperti apa. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.